Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, kita akan bahas pertanyaan dari Agus Ismundandar ya, minta dibahas soal AMP. Seperti apa? Oke, kita akan coba untuk ulas. Dan sebelumnya kita sudah pernah bahas sih untuk koin AMP. Jadi kalau teman-teman udah pernah nonton video aku 1 bulan lalu, video ini mungkin nggak akan jauh berbeda isinya, teman-teman. Kita akan coba untuk update ya untuk AMP. Dia adalah sebuah project DEX, teman-teman, Decentralized Finance, di mana di dalamnya teman-teman bisa melakukan swap token, bisa melakukan staking di project ini. Kalau kita perhatikan dari harganya sekarang ada di kisaran 0,0028 rupiah. Hari ini terjadi sedikit penurunan ya, bisa dibilang pada AMP. Kalau kita perhatikan untuk supply maksimum dari AMP itu ada di sekitaran 99 miliar token, dan yang menjadi supply-nya atau supply yang beredar itu kisaran 42 miliar token, teman-teman. Cukup banyak juga ya, sekitar 42%. Dan ya, ini adalah sebuah project yang memang berbasiskan dengan decentralized protocol atau DeFi ya, teman-teman. Dia menyediakan layanan seperti yang kita bilang, ada transfer, ada swap token juga, terus ada staking juga, di mana AMP bisa menjadi salah satu governance token yang mensupport project ini sebagai gas fee-nya. Terus untuk AMP kita bisa cek nih untuk bagian holdingnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini terjadi peningkatan jumlah adopsi dari kepemilikan wallet address sekitar 0 sampai 1000 dolar, which is ini sebenarnya para retail ya. Retail melakukan akumulasi yang sangat tinggi. Sementara Wheels masih santai-santai aja dengan kepemilikan 3%. Sementara juga ada yang kalangan menengah gitu, dia punya sekitar 44,5%. Cukup banyak, teman-teman. Terus kalau kita lihat dari Wheels Holding, nah ini penting nih. Wheels-nya masih cukup punya kepemilikan banyak ya, sekitar 70%. Dilambangkan dengan warna ungu, dan sisanya itu ada investor retail dan juga ya para investor dan juga para retail. Kalau kita perhatikan dari segi holdingnya atau holdernya itu terus mengalami peningkatan. Sekarang sudah dalam jumlah 48%. Sementara untuk para penjelajah nih, si cruiser ini orang yang semacam scalping gitu ya, teman-teman, jual beli itu semakin menurun kalau kita perhatikan dari chartnya. AMP sendiri bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, KuCoin, Bitstamp, Bittrex, Gemini, dan sebagainya. Jadi ini platformnya di mana di dalamnya itu bisa teman-teman lakukan staking, dia juga bisa bisa terkoneksi di berbagai layanan di apps. Uniswap, SushiSwap itu biasanya yang cukup rame ya. Itu sih beberapa data dari AMP. Kalau kita perhatikan dari segi kepemilikan wallet, teman-teman paling banyak itu berada di Flexa Staking. Dalam posisi staking, yaitu sekitaran 23% dari total supply yang beredar. Terus ini ada satu wallet address yang aku perhatikan ya. Teman-teman, ini bisa dibilang whales nih karena dia punya kepemilikan hampir 10% daripada token ini. Uniknya adalah dia sejak Februari 2023 itu terus menambah jumlah kepemilikan daripada AMP sampai di 15 Maret. Nah, jadi baru-baru aja nih dia itu beli lumayan banyak, menambah kepemilikan daripada AMP. Ada apa nih? Apakah ada rencana buat ngepam atau gimana? Nah, itu kita belum tahu. Terus juga ada kepemilikan sekitar 9,9% ini dari Gemini, exchange Gemini ya. Jadi teman-teman yang pakai exchange Gemini itu kita bisa lihat datanya di sini. Ternyata dari exchange Gemini itu melakukan distribusi yang terus terjadi sampai sekarang. Datanya dari 2021 terus mengalami penurunan sampai April 2000, sorry guys, April sampai 2023 itu terus terus terjadi sell off pada token AMP. Wah, ini ada dua data yang beda nih. Gimana nih? Kalau kita lihat dari kepemilikan wallet yang nomor 4, di sini dia terus juga melakukan akumulasi koinnya sejak Maret 2023 sampai dengan April 2023. Jadi cukup aktif dalam hal melakukan akumulasi. Ya gitu projectnya. Kalau teman-teman mau invest,
teman-teman paling nggak coba dulu lah exchange-nya atau decentralized exchange ini, coba teman-teman connect-kan dia sama MetaMask, kemudian teman-teman bisa mulai untuk lakukan staking. Apakah layanan stakingnya bagus, menyenangkan, atau bagaimana? Kenapa itu penting? Supaya teman-teman tidak asal beli koin dan ujung-ujungnya teman-teman nyangkut. Karena fundamental daripada project ini adalah DEX. Itu sangat penting untuk teman-teman coba. Jadi itu sih kalau kalau bagi saya yang harus teman-teman untuk cari tahu terlebih dahulu. Secara pergerakan harga gimana? Kalau harga kita perhatikan AMP ini udah drop ya teman-teman. Bitcoin padahal hari ini sedikit naik nih. BTC dominance-nya juga sedikit naik, tapi AMP justru turun sudah sejak Februari 2023, mengalami penjualan tekanan jual yang cukup tinggi. Sejak awal dia listing di Binance pun juga harganya terus merosot. Sampai sekarang dia udah berada dalam all time low. Dia udah menembus strong support di sini. Menurut saya ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kalau teman-teman masuk, kalian dalam bahaya. Jadi ya itu, kalau teman-teman mau masuk mendingan pikir-pikir lagi. Kalau teman-teman udah terlanjur masuk, ya harus belajar untuk mengikhlaskan sih teman-teman. Sepertinya memang ini fase penurunan yang masih sedang terjadi. Kalau kita lihat sih dari segi volume smart money juga udah kosong ya di sini. Sejak 23 Maret kemarin volume smart money udah kosong, sementara itu pergerakan dari AMP udah menembus level resistance atau support terakhirnya kemarin yang sekarang menjadi resistance di kisaran 0,0029. Sekarang harganya ada di kisaran 0,0028, which is ya kemungkinan penurunan itu nggak akan terhindarkan teman-teman. Pasti akan sangat-sangat besar kemungkinannya untuk sekarang ini. Di time frame 1 hari dan juga 4 jam kurang lebih mirip-mirip aja, volume smart money-nya terlihat kosong, which is artinya sinyal bahaya teman-teman untuk AMP. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita belum tahu level support di mana yang bakalan menjadi titik penahan dari AMP karena sekarang dia udah bisa dibilang berada dalam jalur bebas hambatan. Penurunan demi penurunan akan sangat berpotensi untuk terjadi ke depannya. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Semoga ada berita bagus dari para pemilik wallet ini yang terus melakukan akumulasi ya. Karena sekarang kita cuma bisa berharap dengan ya mereka teman-teman. Kalau untuk yang lainnya ya kembali ke mekanisme market. Mungkin market akan bawa turun dulu, kemudian baru di pump naik. Ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.